Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak, Ibu dan semua peserta yang Allah muliakan, dengan izin Allah hari ini kita memasuki pertemuan yang kedua dari program pelatihan Sekejap Faham Al-Quran yang bertujuan ingin membantu Bapak Ibu yang tidak punya background bahasa Arab, ya, bukan orang Arab, tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, agar nanti bisa memahami Al-Quran saat membaca, demikian pula mendengarkannya dengan lebih mudah dan lebih cepat insyaallah ta'ala. Mari kita awali dengan masing-masing berdoa kepada Allah agar Allah menambahkan ilmu Al-Quran kepada kita, memberikan pemahaman yang baik kepada kita akan Al-Quran. Dan yang paling bagus, ya, dengan doa yang Allah ajarkan kepada nabinya dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma, ya Allah, tambahkanlah ilmu Al-Quran kepada kami. Ya, Bapak Ibu yang Allah muliakan, paham Al-Quran? Mudah insyaallah. Jawab dong biar semangat. Ya. Paham Al-Quran? Mudah Insyaallah. Pak Bambang, Pak Susanto, Ibu Sukiani dan semuanya, Masya Allah. Oke ya. Bapak Ibu yang muliakan, kita akan mulai dulu ya dengan mengulang materi-materi yang telah kita sampaikan sebelumnya, ya insya Allah. Saya mulai dengan mengatakan bahwasanya sangat penting memang bagi seorang Muslim itu untuk bisa memahami dan mentadabbur Al-Quran. Kenapa? Ya, karena Allah menyebutkan pada surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran yang kami Allah telah menurunkannya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang mubarak, penuh dengan keberkahan, ya. Kitab yang diberkahi oleh Allah, banyak kebaikan padanya. Sekarang bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan keberkahan ini? Kata Allah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka itu mentadabburi, memahami dengan baik dengan dalam ayat-ayat Allah. Dan karena mereka bisa faham dengan baik, selanjutnya waliyatadzakkara ulul albab, orang-orang yang berakal sehat di antara mereka bisa mengambil pelajaran daripadanya dalam bentuk mempraktekannya dalam hidup mereka. Nah, ini sebenarnya yang akan membuat hidup mereka itu bahagia, tenang, nyaman, dan seterusnya. Karena berawal dari dia faham, dia ngerti, lalu dia mengamalkan Al-Quran. Dia mengamalkan Al-Quran. Karena itulah dengan izin Allah hadirlah metode ini. Dengan harapan insya Allah bisa membantu Bapak Ibu yang nggak punya background bahasa Arab pun bisa merasakan kemudahan untuk bisa paham Al-Quran. Ya, oke. Dan Masya Allah kita sudah mulai masuk pertemuan kedua ini, dan kita dijelaskan bahwasanya kita akan latihan Bapak Ibu langsung praktek ya dengan menggunakan Al-Quran sekejap. Ini dia namanya Mushaf sekejap, ya, mushaf faham dan hafal. Karena goalnya kita faham dulu, dan tentu kalau kita mau menghafal akan terasa lebih mudah karena kita faham, ya. Dan untuk menggunakan mushaf ini telah disiapkanlah 2 buah buku. Yang pertama adalah buku yang diberikan warna merah, ya. Ini buku Sekejap Faham Al-Quran, berisi ilmu, ya. Juga ada situ Al-Qurannya juz 1. Jadi kalau Anda belum punya Al-Qurannya nggak apa-apa. Karena di sini sudah ada Al-Qurannya juz 1 yang akan dipakai selama 20 kali pertemuan. Lalu yang kedua adalah kamus Al-Quran sekejap yang berwarna hitam tersebut. Ya, ini kita pakai, ya. Dan kasus murid dipakai kedua buku ini, ya. Oke. Dan kita langsung praktek, ya, yaitu dengan menggunakan Al-Quran sekejap yang begini modelnya. Oke, sekarang kita akan mengulang, ya. Akan mengulang dulu materi sebelumnya. Oke, sekarang kembali semua coba lihat Al-Qurannya itu.
Nah, yang sudah punya bukunya, oke, ini yang sudah punya bukunya, langsung lihat. Ya. Bagian belakang ya, ada Al-Qurannya itu Al-Baqarah ayat 1-5. Sudah ya? Oke. Bapak Ibu, nanti insya Allah saya akan sering memanggil peserta untuk menjawab beberapa pertanyaan saya harapkan. Karena kita ini latihan, ya. Oke. Ini Al-Quran sekejap tanpa terjemahan di samping demikian pula perkata. Tapi insya Allah dengan begini mushafnya akan bantu kita untuk cepat paham. Ya, masih ingat? Karena dia apa? Memiliki ada garis warna-warnanya, ada angka demikian pula garis-garisnya. Dan nanti kita akan belajar tentang pola angka maksudnya apa, garis maksudnya apa itu, demikian pula angka, ya. Dan kita sudah mulai belajar pola warna dalam pertemuan sebelumnya. Oke. Saya ulangi ya. Jadi goal kita tentu adalah kita ingin paham 30 juz. Berarti ada 6.236 ayat. Ya. Pak Bambang, nyalakan mic-nya. Masih ingat Pak Bambang? Ya. Ada berapa kata? Ada berapa kata Al-Quran itu? Masih ingat? 6.000. Hah? Ah, ini. 77.439. Ada 77.439 kata. Nah, bagaimana dihafal itu? Insya Allah dengan sekejap mudah. Karena kita sudah bagi semuanya menjadi 4 bagian kata. Yang nantinya akan diberikan warna-warna di sini. Warna kan? Hijau, merah, biru, dan hitam. Oke ya. Kita mulai ya. Warna yang pertama. Pak Bambang masih ingat? Yang pertama warnanya apa Pak? Yang diberikan warna hijau. Ya. Seperti hijaunya sawah-sawah Indonesia. Oke. Pak Bambang, apa artinya itu warna hijau Pak Bambang? Indonesia banget. Indonesia banget. Betul. Oh, Pak Bambang banyak orangnya. yang menjawab yang saya tanya ya. Oke. Gak apa. Pada semangat loh. Pak Bambang, oke. Jadi yang hijau adalah kata Al-Quran yang sama artinya dengan bahasa Indonesia. Oke, Indonesia. Jadi singkatnya nanti kalau Anda baca Al-Quran sekejap dan menemukan kata yang diberikan warna hijau, langsung katakan ini kata Indonesia banget artinya. Ya, ini contohnya. Tuh. Oke, Ibu Sukiani, nih. Ya. Tuh. Siap. Oke, ada nggak rata-rata setiap baris warna hijau? Ada kan? Coba. Allah artinya Allah. Alif Lam Mim terjemahannya? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Alkitab? Kitab. Al-Ghaib? Kitab. Dan seterusnya. Ya kan Pak? Nah, ini kalau kita punya Al-Quran sekejap, kita akan menemukannya itu pada setiap baris setiap halaman Al-Quran. Banyak kata yang berwarna hijau. Ya. Nanti kalau kita belajar, kalau ketemu kata warna hijau, ya nggak usah ditulis artinya. Di bawahnya itu nggak usah, kosongkan aja. Kitab nggak usah. Goib nggak usah. Ya gitu. Paham ya? Oke. Saya sudah jelaskan. Nah, untuk 71 itu kan ada sekitar 3583 kata. Yang warna hijau ini sekitar 10%-nya kurang lebih. Masya Allah. Gitu. Ya cukup banyak ya. Yang nggak perlu kita tulis artinya. Karena telah menjadi bahasa Indonesia. Jelas ya? Oke. Yang kedua, oke. Ibu Ana. Nyalakan mic-nya Ibu Ana. Kata yang diberikan warna apa Ibu Ana? Warna hijau, dengan apa? Enggak, yang dengan. kedua. Oh, yang kedua warna merah. Warna merah tuh. Seperti merahnya darah. Apa itu warna merah Ibu Ana? Banyak diulang. Betul. Kata-kata yang banyak berulang. Secara umum banyak berulang. Oke. Jadi singkatnya kalau ketemu kata warna merah, langsung katakan ini kata banyak banget berulang. Ya kan Bu? Nah, dan ternyata kata akan ditemukan pada setiap baris Al-Quran. Tuh, setiap baris Al-Quran. Ya, Masya Allah. Coba lihat tuh Al-Qurannya kan, ada kan? Nah, dan dengan izin Allah, sekejap telah mengumpulkannya. Dan jumlahnya tidak banyak. Hanya berapa kata Ibu Ana? Siapa? Apa Ustaz? Kata yang warna merah ini berapa kata semuanya totalnya? Warna merah. Ada sekitar 100 kata. Ya kan 100 kata. Yang telah dikumpulkan dalam 2 halaman buku sekejap itu. Yang di sini ada nih. Yaitu pada halaman yang ke-10 dan halaman yang ke-11.
Nah, yang nantinya akan diberikan apa, Bu? Dibuatkan kertas terpisah. Nah, ini nih, kertas terpisah kan? Kertas ajaib. Tuh lengkap dengan artinya. Oke. Di pelatihan lah kita akan latihan bagaimana bisa menguasai kata-kata ini seperti Al-Fatihah, seperti menghafal nama anak sendiri. Nggak pakai mikir itu. Gitu kan? Kenapa? Karena kalau kita bisa tahu ya, kata yang diberikan warna hijau, demikian pula yang warna merah ini, maka insya Allah sekitar 60% kata Al-Quran bisa kita ketahui maknanya. Luar biasa, Bu. Hanya bermodalkan selembar kertas ini yang kita hafal ini, yang kita kuasai maknanya. Ya kan, Bu? Ini kita udah hitung kan? Untuk contoh kasus juz yang pertama itu, ya, itu ada sekitar hijau 10%, merah bahkan 56%. Jadi totalnya hijau merah itu mencapai 66%. Nah, ini contoh juz 1 ini. Banyak banget. Gitu. Tugas kita tinggal apa? Kita latihan ini. Pelan-pelan kita menghafal satu persatu. Ya kan? Dengan izin Allah, dalam pertemuan yang pertama kemarin, kita sudah belajar. Ya, sudah belajar 60 kata. Oke, 30 kata ya. 30 kata dari sekitar 100 kata yang berwarna merah ini. Ya, kita sudah kerjakan kan? Dan sudah latihan. Dan Masya Allah sudah cukup banyak yang setoran di grup. Masya Allah luar biasa kan? Hari ini kita akan meminta kepada peserta yang siap, siapa yang mau setoran di ruang Zoom ini. Ya, di ruang Zoom ini. Oke ya. Saya tawarkan. Ibu-ibu, siapa yang mau setoran duluan? Langsung. Ayo. Saya Pak Ustadz deh. Oke, Ibu Ana. Oke ya, sebentar. Saya matikan yang lain ya. Yang akan mic-nya Ibu Ana. Ya, langsung. Bidengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bidengan libagilah bagi. Wadan ala atas labukan. Fidi dalam mindari. Ila kepada qobli sebelum. Huwa diyahum mereka. Anta kamu antum kalian. Ana aku nahnu kami. Hudiyahum mereka. Kakamu kum kalian. Ya aku na kami. Hadza ini. Haulai mereka ini. Zalika itu. Ulaika mereka itu. Alladzi orang yang. Alladzi orang-orang. Alladzina orang-orang yang. Apa yang. Man orang yang. Masya Allah, mantap banget. Hafalkan Bu? Alhamdulillah. Nah gitu. Sekarang Ibu Ana latihan menjawab acak. Nah ini kan tadi berurutan nih. Sekarang latihan ya menjawab acak. Oke. Saya akan berikan pertanyaan, Ibu langsung menjawab ya, tidak mengulang soal. Ya, wa dan ala atas dan seterusnya ya dari 30 kata ini. Siap ya? Ya, Pak Ustaz. Yang lain juga menjawab tapi dalam hati, ya, jangan bersuara. Hanya Ibu Ana yang menjawab dengan lisannya. Siap ya? Allazina orang-orang yang qabli sebelum antum kamu kurang tepat. Antum. Kalian. Orangnya banyak kalian. Haulai. Mereka itu. Haulai. Orang-orang yang ya. Bukan. Haulai. Mereka ini. Oh iya mereka. Iya kan Bu. Oke. Jelas Bu ya. Ini Bu harus Ibu Ana terus dilatih ya sampai hafal dan sampai apa? Tanpa salah. Ya, tanpa salah. Ini tinggal waktu mengulang aja. Oke Bu ya, mantap. Siapa lagi yang mau mencoba? Ayo, siapa? Saya. Pak Junaid, mantap. Pak Junaid di Makassar. Silakan Ya, Pak Junaid. baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Bidengan li bagilah bagi, wadan ala ataslah bukan, di dalamin dari ila kepada qabli sebelum, wadiyahum mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami. Udiyahum mereka, kakamukum kalian, ya aku na kami. Aza ini, ulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itulah. Mereka itu. Mereka itu. Alladzi alladzina orang-orang yang man orang yang man orang yang. Masya Allah ya. Sudah mantap Pak, tinggal Pak Junaid diulang lagi lebih sering biar lancar seperti Al-Fatihah. Tapi udah bagus Pak, ini kan bidayah awal yang bagus ini. Sekarang Bapak latihan menjawab acak. Siap ya? Siap. Ulaika. Mereka itu. Nahnu. Kami. Allazina. Orang-orang yang. Qabli. Sebelum. Mantap. Ini udah bagus ini ya. Semua udah benar ya? Mantap. Masya Allah. Satu lagi. Siapa lagi? Ayo. Pak Ustaz. Ibu Hasna. Oke. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bidengan li bagilah bagi, wa ala ataslah bukan. Wadan. Terjemahkan dulu. Ulangi. Wadan. Ulangi Pak ya. Iya. Bidengan li bagilah bagi, wadan ala ataslah bukan. Di dalam mindari ila kepada qabli sebelum, huwa diyahum mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahum mereka, kakamukum kalian, ya aku na kami. Hada ini, haulaika mereka ini, haulai mereka ini, dalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, apa yang, man orang yang. Masya Allah, mantap. Kan bisa kan Bu? Sekarang latihan menjawab acak. Ya, siap Ibu? Oke. Ayo. Alladzina. Orang-orang yang. Ulaika. Mereka itu. Nahnu. Kami. Sebelum. Kami. Kami. Min. Dari. Min di dalam. Min dari. Iya, oke. Jelas Ibu ya? Masya Allah, alhamdulillah. Tinggal diulang lagi Ibu Hasna. Iya. Yang terakhir, bapak-bapak. Sekarang gantian. Ntar dulu Bapak. Siapa Bapak? Pak Ustaz, saya. Oke, Pak Bambang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bidengan li bagilah bagi, ala wadan ala ataslah bukan, fi di dalam mindari, ila kepada qabli sebelum, huwa dia hum mereka, anta kamu, antum kalian, na kami, anak kami, aku,
Ana aku, aku. nahnu kami, hudiyahum mereka, kakamukum kalian, ya aku, nah kami, hada ini, ha ulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Masya Allah, alhamdulillah ya. Sudah bisa Bang. Tinggal mau dilatih untuk dilancarkan seperti Al-Fatihah ya. Tinggal faktor pembiasaan ya. Oke, sekarang Bapak latihan ya menjawab acak. Siap ya? Hum Mereka, ulaika mereka itu, man. apa yang, Hah? orang yang. Beda itu Pak. Orang sama orang beda. Kalau ma itu untuk benda, apa yang, man orang yang beda. Haulai. Mereka ini. Oke betul. Terakhir Ibu Dewi. Terakhir ya. Ya Ibu Dewi. Ayo langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan dibagilah bagi. Di dengan. Ulangi. Di dengan dibagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Di dalamin dari. Ila kepada kobi sebelum. Wa dia mereka. Anta kamu. Antum kalian. Ana aku. Nahnu kami, dia mereka, kamu, kalian, ya aku, nah kami. Hadza ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu. Alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini harus diulangi Bu ya, terus sampai hafal seperti Al-Fatihah tanpa melihat ya. Dengan lisan saya begitu ya. Sekarang Ibu Dewi latihan menjawab acak. Siap ya? Oke, ini Bu. Haulai. Mereka ini. Oke. Allazina. Orang-orang yang. Man. Orang apa yang? Sorry. Bukan. Man. Yang. Orang yang. Orang yang. Oke ya. Jadi Bu Dewi, masih mau diulang lagi. Sampai apa? Tanpa salah ketika menjawabnya ya. Ini apa? Ini pasti jumpa Bu tiap baris. Coba. Tiap baris akan muncul ini. Kita belum belajar 100 ya. Belajar berapa? 30. Tapi boleh dibuktikan. Ini hampir tiap baris ada contohnya itu. Ada contohnya. Oke ya. Ibu insya Allah kembali. Yang belum setoran di grup WhatsApp. Silakan setoran dan rilis kembali. Oke. Minggu depan di kelas Zoom ini sama. Kita akan pilih ya peserta yang belum setoran di Zoom. Untuk apa? Nyetor. Ini Bu setiap minggu bukan begini nih. Pasti mengulang. Sampai pertemuan yang ke-10 akan mengulang terus ini. Sekarang pengalaman insya Allah semua peserta akan hafal sendiri itu. Kata-kata ini insya Allah ta'ala. Ya jelas ya? Ini. Oke. Faham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Oke, jelas ya? Sekarang Ibu sekalian kita masuk ini kepada materi baru kita hari ini. Sebelumnya kita sudah menerjemahkan juga ya minggu lalu itu. Kata-kata yang kita berikan warna merah ini. Kan? Nih. Kita terjemahkan nih, ya. Zalika itu dan seterusnya. Jadi kalau Anda Ibu sekalian sudah hafal, ketika menemukan kata ini nggak perlu ditulis artinya. Ya, misalnya zalika itu, mana ilmunya? Zalika itu, ulaika mereka itu. La bukan atau tidak ada. Mana ilmunya? Wa dan ala ataslah bukan. Tuh, jadi intinya
Nanti kalau belajar sudah tahu arti kata warna merah, kosongkan dari tulisan. Jadi dua itu. Yang mana Bu? Yang hijau merah itu insya Allah akan bersih dari tulisan. Karena itu udah hafal. Nah, cuma kalau orang baru, oke, nggak apa-apa dituliskan. Ini nih kayak gini nih. Ya, kalau baru ya. Tapi ke depan, saya akan koreksi itu kalau ada yang masih terjemahkan yang warna merah, ya itu nanti kita akan ingatkan, nggak perlu diterjemahkan. Ya, oke Pak ya? Bisa difahami ini? Oke, ya kan zalika itu la tidak ada fi di dalamnya alladzi orang dan seterusnya. Ini kita kerjakan ya sejak minggu lalu. Oke, kita akan selesai ya. Nah, ini kelihatan sekali nih bagaimana berulang-ulang kata-kata warna merah ini, ya kan? Nampak sekali. Oke, sekarang kita masuk materi baru kita. Faham Al-Quran. Mudah insya Allah. Ibu Ati, Ibu Sukiani, Masya Allah. Oke, sekarang warna yang ketiga. Ya, hijau udah, merah udah, sekarang warna yang ketiga. Sekarang semua lihat ke depan, ke slide. Oke. Warna yang ketiga adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini. Ya, gambar yang setiap pagi kita melihatnya di luar sana. Kira-kira gambar apakah ini? Biru. Gambar langit, ya kan? Langit itu warnanya apa? Biru. Biru jelas. Bapak Ibu sekarang ini ketika langit sedang membiru kan, terang ini, terang. Apakah Anda itu mudah melihat sesuatu ataukah sukar? Mudah. Oh, itu rumahnya Pak Alimin. Oh, itu mobilnya Ibu Ana, ya kan? Kenapa? Karena langit sedang membiru, semua jadi mudah untuk dilihat. Nanti dalam Al-Quran sekejap itu ada kata-kata yang diberikan warna biru seperti birunya langit. Apa itu? Nah, itulah kata Al-Quran yang mudah difahami maknanya. Tuh, ya. Kata Al-Quran yang insya Allah mudah difahami maknanya. Jadi nanti kalau Anda baca Al-Quran sekejap, lalu menemukan kata yang diberikan warna biru, langsung katakan, ini kata mudah banget maknanya. Ya? Mudah banget maknanya. Gitu dulu. Oke. Jawab, warna biru apa artinya? Mudah banget artinya. Ya, Bapak Ibu, dan ternyata nanti di setiap baris pun akan ditemukan kata-kata warna biru ini. Oke, coba semua buka Al-Qurannya. Yang ini nih. Buka masing-masing yang sudah punya bukunya, dilihat. Tuh. Ada kan setiap baris? Coba Anda buka halaman yang lainnya. Halaman 2, 3, 4, 5 yang lain. Ada semua warna biru? Ada Ustaz, banyak. Ternyata hampir di setiap baris ada kata yang memberikan warna biru. Dan itu banyak. Masya Allah. Apa tuh? Ini kata insya Allah mudah difahami maknanya. Oke. Dengan izin Allah, sekejap pun telah membantu untuk mengumpulkan kata warna biru ini. Ya. Dan ternyata jumlahnya sekalian berapa? Hanya sekitar 2070 kata. Dari sekitar 77.000 kata Al-Quran ya. Nah, ini 2000 nggak berulang. Ya. Kalau berulang itu lebih baik lagi. Kalau dia nggak berulang ada berapa? Sekitar 2000-an. 2070 kata kurang lebih. Nah, dan itu sudah dikumpulkan di mana? Di sini. Di buku sekejap ini yang warna merah. Mulai halaman ke-20. Mulai halaman ke-20. Coba semua buka. Buka buku ini. Sekejapnya ini, coba semua buka. Ayo, Pak Bambang. Semuanya buka. Semua buka bukunya. Ayo. Udah. Lihat halaman ke-20. Nah, ada itu? Sampai halaman ke-53. Sudah? Oke. Jadi nanti Bu, semua yang warna biru itu terdapat pada 24 halaman ini. Dari halaman 20 sampai dengan halaman yang ke-53. Oke, insya Allah di kelas inilah ya kita pun akan belajar untuk bisa menguasai kata warna biru juga ini secara umum. Kita akan kuasai juga itu, seperti warna merah itu. Ya, kita akan latihan menguasainya. Kenapa? Karena kalau Anda bisa menguasai kata yang diberikan warna hijau ini pastikan yang Indonesia banget artinya, yang warna merah yang banyak berulang, dan yang warna biru yang mudah-mudah ini,
maka insya Allah sekitar 80% kata Al-Quran bisa kita kuasai maknanya. Bayang nggak itu? Banyak banget Bu. Ini udah ada semuanya sini nih. Sudah ada. Tinggal kita latihan sama-sama. Ya, oke. Ini contoh untuk kasus juz 1 ya. Yang kita sudah hitung satu persatu. Ya, yang warna hijau itu 10%, merah 56%. Yang warna biru mencapai 22%. Jadi hijau, merah, biru itu akan mencapai 89% bahkan. Tuh. Allahu Akbar. Banyak banget, ya kan gitu. Oke. Kita akan belajar semuanya itu, insya Allah Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kenapa Ustadz bilang yang warna biru itu mudah? Kalau hijau mudah karena Indonesia banget artinya. Yang warna merah mudah karena banyak banget berulangnya. Hanya 100 kata kurang lebih. Warna biru kenapa dia mudah? Apa ukurannya? Kami sudah jelaskan di buku sekejap. Kenapa mudah? Karena 1 dari 3 alasan. Faktor. Oke, sekarang buka bukunya nih. Nih, ayo. Buka bukunya halaman 20. Sudah? Oke, sudah semuanya? Kayak ini ya. Ada 3 alasannya kenapa dia dikatakan mudah. Oke. Yang pertama adalah kata-kata ini ya yang terdapat dalam 20 ini adalah kata-kata yang sebenarnya Anda tiap hari membacanya, mendengarkannya berulang-ulang. Itu Pak. Oke. Jadi seharusnya Anda sudah hafal arti kata-kata ini. Ya Pak. Karena tiap hari baca berkali-kali itu. Misalnya nih, kata-kata yang terdapat dalam surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi. Ya kan Pak? Ini seharusnya kalau ditanya, pasti jawab, pasti bisa. Karena tiap hari dibaca. Ya kan? Coba. Kita tes ya. Kita panggil Pak Susanto. Ada Pak Susanto? Kita mau tes ini. Ya, Pak Susanto, contoh kata yang sering kita baca, yaitu kata, ini Pak, dolin. Langsung jawab, apa artinya dolin? Yang lain diam. Ayo Pak Susanto, kok mikir? Dolin. Sesat. Yang lain diam. Yang saya tanya yang menjawab. Ya. Apa itu? Sesat. Bukan, Sesat. kurang pas. Nih yang pas. Tidak sesuai. Orang yang sesat. Orang yang sesat. Ya, bukan sesat. Kurang lengkap itu. Apa? Orang-orang yang sesat. Ini Bapak tiap hari baca di mana? Nih kan? Terakhir. Ya. Di Al-Fatihah kan? Fatihah. Waladolin. Itu dolin. Dan bukan jalan dolin orang-orang yang sesat. Ini ada nih. Coba lihat. Coba lihat di bukunya itu. Di Al-Fatihah. Tuh. Ada kata dolin. Itu artinya apa tuh? Orang-orang yang sesat. Ya kan Bu? Ini contoh. Kenapa Bambang belum ingat? Karena belum dilatih aja sebenarnya. Ini belum dilatih. Ini kalau kita latih, kita akan sering menemukannya. Tuh. Lihat Pak itu dolin. Ada angkanya. Berapa tuh angkanya Pak Bambang? Itu ada angka tuh di bukunya. 8, ya kan? Menunjukkan ini nanti akan berulang 8 kali dalam Al-Quran. 8 kali berulang dalam Al-Quran. Itu berulang juga. Ya gitu ya. Paham ya? Ini sekali lagi Bu, ini mohon dibaca sering-sering, baca sendiri ya. Karena apa? Karena sebenarnya ini kita udah tiap hari baca, ya. Baca akan berulang di tempat lain. Tapi nanti ke depan Bapak Ibu, ini pun ada cara menghafalkannya. Ya. Sama seperti menghafal kertas ajaib. Cuma nggak sekarang saya ajarkan. Nanti ke depan aja. Ini untuk awal ini Anda baca sendiri. Ya, dari pertama. Ismun, nama, robun Tuhan, dan seterusnya. Oke, jelas ya? Bisa dipahami alasannya kenapa? Karena sering kita baca. Yang kedua, lihat halaman ke-21. Oke. 21. Kenapa kita bilang mudah? Karena kata-kata ini adalah kata-kata yang juga sering berulang dalam Al-Quran. Ya, sering berulang. Tapi dia memang tidak digunakan dalam bahasa Indonesia. Ya, minimal 30 kali itu berulang. Jadi ini Pak, seperti ini nih. Seperti kertas ajaib ini sebenarnya. Ini sama.
Cuma bedanya kalau ini apa? Kata-kata benda, kata-kata kerja. Nah, itu rata-rata. Oke, nih. Jumlahnya pun ada berapa? 70 kata juga jumlahnya nih. Ya, kalau yang tadi kan 30 kata. Ya. Yang ini kertas biru 2 itu 70 kata kurang lebih. Kata yang sering kita baca. Ya. Contohnya ya. Nah, ini disusun apa bersama abjad ya. 1. Alaun, kenikmatan berulang 34 kali. Ismun, dosa berulang 35 kali. Ajrun, pahala berulang 95 kali dan seterusnya. Gitu ya. Akan sering muncul Bapak Ibu. Nanti ke depan pun akan ada cara menghafalkannya seperti kisah ajaib cara menghafalkannya. Cuma nggak sekarang kita ajarkan. Ya gitu ya, nggak sekarang. Bagi pemula cukup Anda baca kata-kata ini, ya, kata-kata ini. Insya Allah nanti kalau Anda mengajak menemukan setiap halaman ada contoh dari kata-kata ini insya Allah Ta'ala. Ya, jelas ya. Jadi tahap awal kalau ada kata warna biru, ini diantar kemungkinannya. Di sini dicari artinya. Ya artinya. Kenapa? Karena faktor dia sering berulang juga. Tapi sekali lagi ke depan kita akan belajar cara yang menghafal. Tapi nggak sekarang saya ajarkan, ke depan saja. Ya. Ini lihat tuh, lihat tulisan di pojok kiri tuh. Jumlahnya 70 kata. Berulangnya sampai 5.435 kali. Masya Allah, banyak banget. Tuh. Lihat kotak paling bawah itu. Apa itu? Total kata biru 1 dan biru 2 ini ada 100 kata juga. Ya, sama itu. Ya. Kertas biru 1 yang tadi itu 30. Biru 2 70. Ada 100 kata saja. Dan kalau dia berulang dalam Al-Quran, itu mencapai sekitar 8.062 kali. Masya Allah. Jadi itu pun sudah mencapai sekitar 10%-nya. Ya kan? Kan ada sekitar 77.000 kata itu. Ini yang warna biru 1, 2 ini sudah mencapai perulangan 8.000 kali. Makanya Pak, saya ulangi ini juga. Ya, saya sudah tunjukkan yang ini sering berulang. Tugas Anda untuk sering-sering mengulangnya. Nah, oke. Bagaimana dibaca dulu. Nah, kenapa kita ajarkan tekniknya insya Allah Ta'ala. Paham ya? Bapak Ibu, ini contohnya nih. Coba kita panggil coba. Saya panggil. Ayo. Bunda Ailah. Ada Bunda Ailah? Gak ada. Oke. Ibu Hasnah. Ada? Nyalakan mic-nya. Kana. Oke. Kana. Ibu Hasna, ini kata kana sering kita baca. Di Al-Quran banyak. Apa arti lengkapnya kata kana? Yang lain diam. Kana? Iya, kana. Iya, kana. Enggak, jawab artinya kana. Nggak tahu kan? Ayo. Nggak ada bukunya. Oh belum lah. Siapa yang tahu artinya kana? Kana. Jadi. Belum, nggak tepat. Menjadi. Adalah berada. Dia telah Adalah. Dia telah menjadi. Dia telah menjadi. Dia telah menjadi. Atau dia dulunya adalah. Dia telah berada. Ini kata berulang sebanyak 422 kali. Masya Allah. Itu Al-Quran ada 600 halaman. Dan kana sampai berulang sebanyak 422. Ini ada. Coba lihat nih Bu. Halaman 21. Ada nggak situ? Baris yang ke-10. Jadi adalah berada. Karena DT itu singkatan. DT itu dia telah lampau. DT dia telah menjadi. Dia dulunya adalah, dia telah berada. Itu maknanya kurang lebih. Kenapa nggak tahu? Karena belum belajar aja Ibu Hasna. Kalau sekali belajar tuh akan jumpa sering-sering di Al-Quran. Insya Allah. Oke. Oh, ini wajar Bu, wajar. Ya, kita belum tahu, tinggal belajar aja. Yang lain sama seperti itu juga. Jelas ya? Kenapa dia itu mudah? Karena faktor seringnya muncul Al-Quran. Tugas kita ulang sering-sering saja nanti. Ya. Ibu, perhatikan ini Bu, khusus kata yang terdapat dalam kertas biru 1 dan 2 ini, ya, nantinya akan diberikan warna biru muda dalam Al-Quran sekejap. Jadi ada biru tua, ada biru muda ya.
Ini nanti Bu, dalam juz 1 jam juz 30, warnanya diberikan biru muda, agak mudah warnanya itu. Jadi kalau biru muda berarti apa? Dia di sini nih. Di kertas biru 1 atau kertas 2 tinggal dicari di situ. Artinya. Oke. Bisa dipahami sampai sini? Dan yang ketiga, halaman 20. Tadi beda biru muda sama biru tua Pak Ustaz? Ya, jadi kalau dia warnanya biru muda, berarti dia ada di mana? Di kertas biru 1 dan biru 2 ini. Nah, itu. Di sini. Ya. Oke. Nah, sekarang kita masih ya, bentar dulu. Biru 3 sekarang ini. Ini biru 3. Apa itu, Bu? Ini yang ketiga. Kenapa dia muda? Dia muda karena faktor kata-kata ini itu memiliki asal dalam bahasa Indonesia. Ya. Tetapi berubah sedikit tulisannya dan artinya. Gitu. Contoh. Nih. Semua lihat ke depan. Lihat bukunya itu. Sudah semua lihat bukunya? Oh, dan ini yang paling banyak ini. Paling banyak. Nah, kata yang memiliki asal bahasa Indonesia. Tapi dia berubah sedikit artinya itu. Nah, contoh ya. Lihat. Nomor 1. Kata hidayah. Nah, ini kan bahasa Arab ini. Tapi dia resmi bahasa Indonesia. Hidayah artinya apa? Hidayah sama. Kan? Hidayah. Petunjuk. Boleh petunjuk. Nah, oke. Pak, perhatikan. Itu ada sebelah kirinya itu ada perubahan kata. Oke, jadi semua kata yang ada di Al-Quran yang bersumber dari kata hidayah. Nah, contohnya kan, itu hidayah berubah tulisannya menjadi hudan. Apa artinya? Apa artinya? Petunjuk. Oh, petunjuk sih. Itu jelas banget tulisannya itu. Hidayah. Hidayah juga. Beri hidayah. Perhatikan bukunya, ya, ya kan. Perhatikan bukunya itu. Ya. Kan huda artinya hidayah juga artinya itu. Sampingnya ada hada. Apa hada? DT. Berarti dia telah memberi hidayah. Dia telah memberi hidayah. DT. Sampingnya itu hadaita KT. Kamu telah memberi hidayah. Kamu telah memberi hidayah. Sampingnya lagi tuh hadaina. Kami telah memberi hidayah. Kamu telah gitu. Udaina. Nah, intinya Bu, intinya dia nggak keluar dari asal kata hidayah. Ya. Oh iya. Gitu. Oke. Oh, apa itu takwa? Tuh, takwa dan seterusnya akan sama. Iya, Hadi. Oh, ini jumlahnya banyak banget. Tuh lihat. Dari halaman 22 sampai halaman ke-53. Sekitar 260 kata lebih itu. Masya Allah. Baik sekali. Ya. Dengan perubahan-perubahan yang ada padanya. Oke. Ini sampai ribuan ini, Bu. Tiap hal pasti jumpa. Pasti jumpa. Oke. Kalau orang baru belajar, cukup latihan menebak asalnya aja. Dari kemiripan tulisan. Yang kita latihan. Ya. Oke, Bu ya. Ini Bu, kami sudah kumpulkan apanya, Bu? Ada indeksnya ini. Nah, biar mudah. Ada indeksnya. Di mana? Buka bukunya halaman 54. Jadi kalau di sini, Bu, kalau di halaman 22 ini itu disusun dengan apa? Abjad ya, abjad Arab. Abatasa. Ya. Kalau 1 sampai 15 itu apa yang sering muncul. Tapi mulai nomor 16 itu abjad Arab. Abatasa jim ha kha, begitu berurutan. Ya. Ya. Tapi kami siapkan indeksnya. Nih, coba buka. Halaman 54. Kita lihat semuanya. Oke. Ini adalah indeks kertas biru 3 tadi. Kata yang punya asal bahasa Indonesia. Ya. Tapi ini, Bu, disusun apa? Dengan huruf Latin. A, B, C, D, E, E. Nah, jadi dengan penyebutan huruf Latin. Gitu. Jadi kalau Anda mau cari artinya, Anda tinggal tebak. Misalnya apa nih? Tawakal. Apa depannya? O-T. Udah. Tinggal cari huruf T. Nanti akan ditunjukkan di mana tempatnya di sini nih. Di kertas biru 3. Aman. Aman itu kan A. Carinya di mana? Di huruf A. Itu ada aman. Nanti tunjukkan apa nomornya. Oh, nomornya nomor 3. Cari di sini. Itu nanti. Ya. Ini caranya. Paham, Bu ya?
Misalnya nih, nanti kita akan latihan sebentar, ya. Itu. Jadi dua ya, bisa pakai abjad Indonesia atau bisa pakai abjad Arab urutannya itu. Ya gitu. Kalau abjad Indonesia di sini carinya nih. Ya. Akan ditunjukkan di mana nomornya itu dalam kertas biru 3. Baru tinggal cari arti pasnya, arti lengkapnya. Ya. Nanti sebentar kita akan praktek ya, akan praktek biar mudah. Insyaallah taala. Oke. Jadi singkatnya Bu luar biasa. Sangat banyak kata Al-Qur'an itu ribuan yang punya asal dalam bahasa Indonesia, cuma dia sedikit berubah artinya. Nanti tinggal latihan menebak asal. Insya Allah. Sebentar kita akan latihan. Nah, tidak terbalik, Ustaz. Apa? Tidak terbalik. Justru bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Iya betul. Artinya gini, dia asalnya bahasa Arab, tapi dia telah resmi menjadi bahasa Indonesia. Jadi kalau untuk awal, Anda latihan menebak, ya dengan bahasa Indonesia, gitu kan? Dengan penyebutan bahasa Indonesia. Gitu. Tapi di sini ketemu nanti berasal dari asal kata dari bahasa Indonesia. Iya, karena dia telah menjadi bahasa Indonesia, gitu maksudnya. Jadi ini katanya asalnya bahasa Arab, tapi dia telah resmi menjadi bahasa Indonesia. Nah, kita bilangnya begitu, makanya asal dalam bahasa Indonesia, gitu. Karena dia telah resmi, itu maksudnya ya. Oke, lanjut aja. Gini Bu, nanti ke depan insya Allah kita pun akan latihan untuk menguasai kata-kata ini. Dalam pertemuan berikutnya ya. Ini insya Allah mudah. Kenapa? Karena kata ini sebenarnya Bu, dia itu berpola. Berpola. Ya, kata kerja lampau, sekarang, pelaku, perintah, lampau, pas, dan semua akan dipelajari. Dipelajari sekejap ini insya Allah Ta'ala. Nah, ini kalau kuasai Bu, luar biasa manfaatnya. Kapan? Dalam pertemuan berikutnya insya Allah Ta'ala. Jangan khawatir ya, kita akan sampaikan ini. Nah, oke, karena kalau tahu ini hijau, merah, biru, maka sekitar 80% yang kita kuasai maknanya. Ya. Oke. Bisa Pak? Biar mudahnya Pak, kita langsung praktik aja deh. Biar mudahnya. Ya, ini sekarang semua lihat Al-Qur'annya. Nah, kita akan nanti menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat yang kelima. Oke. Jadi caranya Bu, ini bukunya ya. Berikan itu pitanya, berikan pita dan letakkan di kertas biru. Halaman 20. Oke. Kita kan cari artinya di sana. Ya. Letakkan situ, itu kita ada 3 pita kan? Dimanfaatkan. Oke, letakkan di Al-Qur'annya satu, ini Al-Qur'annya letakkan di sini satu pitanya. Oke. Dan satu itu diletakkan di mana? Di kertas biru 3, ya. Oke, halaman 22. Halaman 22, letakkan di situ. Nah, oke, sekarang kita praktek ya. Saya panggil Pak Hasril. Ada? Oke, Pak. Ada Pak Hasril? Anggota baru, Ustaz. Iya, Pak? Anggota baru, Ustaz. Oh, baru ya. Kalau kita yang ini dulu ya, biar mudah. Saya panggil Pak Fajar. Nyalakan mic-nya, Pak Fajar. Ya? Ya, Ustaz. Oke. Bu, biar rapi, saya mohon semua diam ya. Yang saya tanya yang menjawab, tapi ikuti arahan saya ini. Ya. Pak Fajar, kata hudan, warna hijau biru kan? Ini hudan Pak, kira-kira apa asalnya bahasa Indonesia? Sabar, syukur, jihad, hidayah? Hidayah. Kayak hidayah. Hidayah. Lihat hurufnya itu kan? Hu dan hidayah. Sekarang buka halaman 22. Apakah ada asal hidayah? Ada. Nomor 1. Oke. Kan. Sekarang Pak Fajar, lihat sampingnya. Apakah ada kata hudan? Ada. Apa artinya itu? Hidayah. Ternyata sama juga artinya. Hidayah juga persis sama. Cuma beda harokat kan? Sekarang kalau orang baru Pak, pindahkan artinya dan tuliskan di bawah kata hudan dalam Al-Quran sekejap. Ayo, semua tuliskan. Pakai pensil bagusnya. Sudah? Begitu caranya. Nanti ke depan Bu, kalau Anda sudah tahu asalnya, maka Anda nggak perlu tuliskan asalnya lagi. Dikosongkan juga seperti warna merah dan hijau itu ke depan. Kalau sudah bisa menebak ya. Pak Fajar yang kedua. Lil muttaqin, kata muttaqin. Apa asalnya kira-kira Pak?
sabar, syukur, jihad, takwa? Takwa. Hah? Takwa. Takwa, kayak takwa ini asalnya. Tulis hurufnya. Muttaqin ada takwa, ada tako kan? Takwa. Ya, minimal ada 2 hurufnya itu. Takwa. Sekarang buka halaman 22, Pak Fajar. Apakah ada kata takwa? Ada kan tuh? Nomor 2 takwa. Lihat sampingnya. Apakah ada kata muttaqin? Tuh, baris yang ketiga. Kan wako, itako. Baris yang ketiga ada kata muttaqun, muttaqin. Apa itu artinya? O2 berarti orang-orang yang bertakwa. Nah, gitu. Berarti orangnya banyak. Dapat kan? Sekarang pindahkan dan tuliskan artinya di bawah kata muttaqin. Disingkat aja O2 takwa. Ke depan kalau sudah tahu arti asalnya takwa, cukup dituliskan O2 saja. Takwanya nggak perlu. Nah, gitu. Ya. Sudah Pak Fajar? Oke, saya ini pelan-pelan ya. Saya pelan-pelan, mau diikuti. Sudah tuliskan artinya di situ di mushaf sudah? Nah, sekarang saya panggil lagi. Ibu Rahmi Jamil. Ada Ibu Rahmi? Ya, siap. Yang ketiga Ibu, kata yu'minuna. Ayo. Apa asalnya Bu? Sabar, syukur, iman, jihad. Lihat hurufnya itu Bu. Yu'minuna. Asalnya apa? Sabar, syukur, iman. Iman. Kayaknya iman itu ada huruf apa? I, ada hamzah, ada mim nun kan? Kayaknya iman. Iman. Cari halaman 22. Ada kata iman? Itu nomor 3. Kan aman, amanah, iman. Ada kan? Ada. Lihat Bu sampingnya. Apakah ada kata yu'minuna? Amin. Tuh, amina. Yang kedua, amin. Yang ketiga. Baris yang ketiga Ibu. Tuh baris yang ketiga. Amana. Baris yang keempat. Yu'minu. Dia beriman. Sampingnya tuh ketemu. Yu'minuna. Apa itu simbolnya Ibu? Ketemu nggak? Lihat nomor 3 kan kata aman. Oke. Iman itu Aman, iman. aminun, amantum. Amantu, amanna. Baris yang kedua Bu. Yu'minu. Ada yu'minu? Dia beriman. Ketemu? Beriman. Ketemu nggak Ibu? Yu'minu dia beriman. Oke. Sampingnya ada tulisan yu'minuna. M. Berarti apa M? Mereka beriman. Ibrahim sudah ketemu nggak Ibrahim? Belum. Saya ulangi ya. Aman. Lihat nomor 3. Kata aman kan? Iya. Aman, amanat, iman. Oke, itu Pak, lihat sampingnya itu pas. Ada kata apa? Amanah. Amanah. Dia telah beriman. Di bawah kata amanah ada kata apa? Yu'minu. Apa tuh? D. Berarti dia beriman. Ya. Sampingnya ada kata yu'minuna. Apa itu rumus apa simbolnya? Aminu. Ketemu nggak Ibu? Amanu. Yu'minuna. Itu Bu, lihat di slide saya Bu. Itu ada panahnya itu. Yu'minuna M. Apa itu M? Mereka. Ketemu nggak semuanya? Iya. Gitu. Yep. Jadi begini cara bacanya begini cara bacanya. Kata aman, amanah, iman kan? Oke. Ya. Pas sampingnya itu ada kata apa tuh? Amanah. Amanah ya. DT. Dia telah beriman. Itu kata di lampau. Oke. Lihat di bawah kata amanah ada kata yu'minu. Mereka. Artinya apa tuh? DT. Dia beriman. Sampingnya itu kata M. Berarti mereka beriman. Kalau sekarang. Nah, ketemu ya? Ketemu kan? Iya. M beriman. Nah, sekarang pindahkan artinya itu dan tuliskan di bawah kata yu'minuna. Cukup. M beriman. Nah, gitu. M beriman. Berarti mereka beriman. Sudah? Oke. Saya pelan-pelan Bu ya. Ikuti saya nih. Ikuti arahan saya. Yang berikutnya lagi.
Ibu Rahmi, kata apalagi berikutnya? Rozakona, yukimuna. Ayo, ini punya asal bahasa Indonesia Ibu. Kata Arab, tapi dia sudah punya asal yang resmi bahasa Indonesia. Apa Bu kira-kira? Yukimuna. Tiap malam kita mengerjakannya sebelum subuh. Sholat apa sholat? Sholat? Qiyamul lail. Qiyam. Cari coba. Nih. Halaman 23. Melaksanakan yukimuna. Tuh. Ada kata qiyam, ada kan qiyam berdiri. Melaksanakan kan Bu? Nah, baris yang ketiga. Tuh. Aqoma, dia telah mendirikan. Terus sampingnya itu Bu ada kata yukimuna, berarti M. Berarti apa tuh? Berarti mereka mendirikan. Sudah ketemu? Halaman 23 nomor 4 kata qiyam. Itu asalnya kan? Nah, lihat sebelah kirinya itu. Koma, baris kedua, koim, baris ketiga, akoma. Nah, ini akoma, lihat sampingnya terus. Ketemu kata yukimuna, M. Berarti artinya mereka mendirikan. Nah, itu cara bacanya. Dapat kan? Sekarang tulis, pindahkan dan tuliskan artinya itu di bawah kata yukimuna. Nah, itu tulis. M mendirikan dan kurung qiyam. Itu asalnya dituliskan situ. Pak Ustadz, kenapa bukan mereka berdiri gitu Pak Ustadz? Beda Bu. Artinya bukan berdiri tapi mendirikan. Kan? Beda. Ya. Kalau berdiri artinya lain lagi itu. Kalau ini mendirikan. Ya. Mendirikan. Mereka menunaikan bisa nggak Pak Ustadz? Kalau melaksanakan menunaikan atau melaksanakan. Boleh. Cuma lebih bagus kalau mendirikan. Ya. Lebih bagus mendirikan. Mendirikan. Kan dari kata qiyam kan berdiri. Jadi gimana ya mendirikan, itu lebih pas. Sudah? Teruskan? Oke, berikutnya lagi. Ustadz mau tanya itu warnanya hitam ya Pak Ustadz? Enggak, bukan ini, biru ya? Ini buku lama, kalau buku baru warnanya biru. Oh ya, oke. Ya. Nah, sekarang Pak Susanto. Saya belum ada bukunya nih Pak Ustadz. Belum ada ya? Belum. Okay. Ya. Saya panggil yang sudah bukunya ya. Ya. Coba yang lain. Pak Alimin. Ada Pak Alimin? Ada. Oke. Pak Alimin. Kata rozakona. Apa asalnya pakai kira Pak? Sabar rezeki. Rezeki. Kayaknya rezeki itu. Lihat hurufnya kan? Ya. Rozakna rezeki. Sekarang Rezeki. buka halaman 20, halaman 24. Tuh. Cari ada kata rezeki nggak itu? Tuh. Nomor 5 kan? Rezeki. Lihat sampingnya itu. Ya. Rozako DT. Rozako. Dia telah rezekikan. Sampingnya rozakna KM. Kamu telah kami telah rezekikan. Betul Pak Alimin. Tuh, KM itu kami. Kami telah rezekikan. Direzekikan. Kami telah rezekikan, memberikan rezeki, ya kan? Gitu. Dapat kan? Sekarang pindahkan dapat. artinya dan tuliskan di bawah kata rozakona. Kami telah. Kalau Anda sudah tahu asalnya rezeki Pak, ya. maka Anda cukup KMT saja tulisnya itu. Nanti kok KMT, rezekinya. Karena udah ketebak kan ya. asalnya rezeki. Gitu. Nanti begini cara belajarnya. Berikutnya lagi Pak Limudin. Sampingnya kata yunfikuna. Yunfikun asalnya apa? Sabar, infak, jihad. Yunfik. Yunfik. Infak. Kan nggak mungkin sabar. Hurufnya nggak ada tuh. Nggak ada sabar. Nggak ada hurufnya. Infak masih bisa kan tuh ada. In, nun, fakof. Jadi kayaknya infak. Nah, lihat halaman ke-23. Ada kan nomor 6 kan infak kan? Lihat sampingnya. Baris pertama anfako. Baris yang kedua itu D, dia infakan. Sampingnya M. Ketemu. Berarti mereka infakan. Mereka infakan. Sekarang pindahkan dan tuliskan di bawah kata yunfikuna. Cukup M.
Kalau sudah tahu asalnya infak. Mereka infak atau mereka berinfak. Tuh lihat Bu, Masya Allah. Mereka menginfakkan. Ya. Boleh. Mereka berinfak, mereka infak sama aja itu. Bisa aja dua-duanya. Oke. Nah sekarang yang berikutnya. Saya panggil lagi ya. Nah itu kata yuk minuna kan berulang kan. Yuk minuna mereka beriman. Itu berulang. Berikutnya nih. Ibu Gusti nih ada? Ada Pak Ustaz. Nah, kata unzila. Ini punya asal bahasa Indonesia. Apa Ibu? Unzila. Diturun. Punya enggak? Lihat ini Bu, hurufnya itu unzila punya asal bahasa Indonesia yang mirip tulisannya. Unzila. Ya. Malam turunnya Al-Qur'an apa namanya? Lailatul Qadar. Bukan turun ya? Nuzul kan? Oh, nuzul Quran ya. Nuzul Quran. Nah kan nuzul tuh. Lihat hurufnya Bu. Unzil nuzul ada kan? Nuzul. Nun zai la. Oh, iya. Sekarang cari. Nih. Turun. Cari di sini. Ah tuh. Halaman 23 ada kata nuzul. Ya. Turun. Nah, ini artinya turun sama teman lain. Tapi ini resmi bahasa Indonesia itu nuzul. Resmi bahasa Indonesia. Turun kan? Ah, lihat sampingnya. Baris yang kedua. Nazala dia telah turun. Baris kedua anzala DT dia telah menurunkan. Terus anzaltu anzalna munzilun munzilin unzila unzila unzila. Apa tuh? DT diterjemahkan dia telah diturunkan. Pasif. Dia telah diturunkan. Ah, sekarang pindahkan dan tuliskan artinya di bawah kata unzila. Gitu. Jadi artinya apa Bu? Dia telah diturunkan. Ah begitu. Ini kata nuzul sebenarnya. Nah, sebenarnya boleh. Dia telah dinuzulkan itu boleh sebenarnya. Cuma orang belum terbiasa. Belum terbiasa kan? Oke jelas ya. Nah, itu sampingnya sama. Unzila juga kan? Sama itu. Nah, Ibu Dewi Safitri. Ada Ibu Dewi? Ya, ada Ustadz. Ibu kata yukinuna. Yukinun dari kata? Yakin. Yakin. Kan mirip banget kan? Yukin yakin. Cari kata yakin. Tuh, halaman ke-23. Ada Ibu Dewi kata yakin? Ada. Nomor 8 kan? Nomor 8 ya. Lihat sampingnya apa tuh artinya? Mereka yakin. Ah, berarti mereka yakin langsung kan? Yakin yukinun. Berarti mereka yakin. Pindahkan artinya dan tuliskan di bawah kata yukinun. Cukup aja ditulis. Nggak usah yakin pakai. Kan ketahuan tuh. Ah, jelas Ibu Dewi maksudnya? Jelas Ustaz. Nanti ke depan akan seperti begini Bu. Akan sepi. Akan sepi ini buku dari apa tulisan-tulisan itu. Cukup simbol-simbolnya aja itu ke depan. Nah, cuma kalau kita orang baru, kita belum terampil kan? Nah, kita tulis semuanya. Terus nggak apa. Sampingnya ada kata hudan. Sudah berulang kan? Tuh di atas berulang. Ya. Apa artinya hudan tadi? Hidayah. Nah, kan? Hidayah. Tuh, ya kan? Hidayah. Sama, hidayah. Berikutnya, Ibu Dewi kata al-muflihun. Nah, ini punya bahasa Indonesia. Ayo apa kira-kira? Ada mim, fa, lam, ha. Ini tiap hari kita dengarkan. Ibu Dewi yang saya tanya. Ibu Dewi yang saya tanya. Yang lain mohon diam dulu. Biar jelas ini. Oke. Menjaga lisan. Ya. Ibu Dewi, tahu nggak apa asalnya ini? Muflihun. Tiap hari kita mendengarkan kalau azan. Hayya ala sholah. Hayya. Hayya alal falah. Falah itu bahasa Indonesia. Kemenangan. Ya, ini nih. Lihat. Halaman 24 kan, nomor 9 kata falah. Kemenangan. Ada kan? Tuh. Ada. Apa artinya? Ya falah ya falah. Bisa kemenangan, bisa untung. Orang-orang yang beruntung. Ya, orang-orang yang falah. Bisa begitu. Atau orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang falah, orang-orang yang dapat kemenangan, orang-orang yang beruntung itu boleh semuanya. Tapi intinya, ini punya asal bahasa Indonesia itu kata falah. Ini resmi ada di bahasa Indonesia. Ya, di mana? Di kamus besar bahasa Indonesia itu ada. Cuma orang jarang tahu kan karena belum terbiasa aja. Oke, pindahkan
dan tuliskan artinya di bawah kata al-muflihun. Cukup. O2. Nah, O2 untung. Nah, berarti orang-orang yang falah atau orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Oke, Bu? Mau ini ribuan jumlahnya nih kalau kita mau latihan terus ini. Oke, jelas ya? Jelas. Sekarang terakhir Ibu Dewi. Baik. Kata Robbi itu. Robbi. Min Robbihim. Nah, ini Tuhan. Robbi. Lihat, itu dia biru muda kan? Nah, Oh, biru iya. muda. Ya. Ya. Berarti apa? Dia ada di kata awal-awal itu. Ini Robbi kata yang ibu tiap hari baca berkali-kali. Di mana? Di Al-Fatihah. Apa artinya itu? Rabbil alamin. Tuh, kan apa artinya? Tuh lihat, coba lihat. Halaman 20 nomor 1. Tuhan. Ismun nama Rabbun Tuhan. Ah, itu artinya kan? Ya. Ibu Dewi, berapa angkanya itu, Bu? 21. Hah? Kok 21? 22 Itu, Bu, di setengah. halaman 20, Ibu Kak. Buka artinya di halaman 20. Oh, yang halaman 20. Rabbi. 974. Masya Allah. 904 kali berulang di Al-Quran. Ya kan? Banyak banget kan? Ustaz, Gitu. kalau di Al-Qur'annya ada tulisan 2,5 itu apa ya? Itu Ustaz? belum belajar, Bu. Belum Oh. belajar pola angka. Sabar ya. Bingung. Baik, Ustaz. Kita fokus di warna dulu nih. Ya, sudah kan? Ya, Bang. Dapat tuliskan artinya di bawah kata Robbi, Tuhan. Ya. Selesai. Oke, Bu. Udah kan selesai kan? Udah, Ustaz. Kita selesai menerjemahkan kata warabiru di mana di halaman ini. Sudah selesai. Nah, dari sini ketahuan bagaimana banyak sekali kata-kata yang diberikan warna biru itu karena faktor apa? Memiliki asal bahasa Indonesia. Oke, ya. Ini kami tempatkan di bagian depan-depan. Ya, dari halaman 20 dan 21 tersebut. Dari 23. Ya kan, Bu? Dari semua situ. Oke. Maksudnya 2,5 apa Ustadz? Belum, itu kan pola angka Ibu belum belajar. Oh, Nanti belum. kan. Sabar ya. Kita fokus pola warna hijau, merah, sekarang biru. Ya. Semangat Ibu, luar biasa Ibu Rizanda. Ya. Oke ya. Sampai sini bisa dipahami Bu warna biru ini. Begini Bu, memang kalau orang baru belajar, ya, dia belum punya keterampilan Bu menebak asal itu, belum bisa karena belum terlatih kan. Oh ini sobaru sabar, kafaru kafir itu belum terlatih, ya. Tapi kalau Anda sering perhatikan Bu akan dapat itu, ya, akan dapat. Makanya untuk tahap awal, tahap awal Ibu sekalian, tahap awal itu ada cara yang paling mudah. Apa itu Bu? Kami menyiapkan ada tabel kata biru di halaman 56 dan seterusnya. Coba lihat. Ini cara yang paling mudah ini. Untuk orang baru belajar ya. Karena dia belum punya skill menebak asal. Ini nggak perlu nih. Coba lihat. Halaman 56. Dan seterusnya. Tabel kata biru. Ada situ semuanya? Tabel kata biru. Ada misalnya? Ada tabel kata biru. Oke, perhatikan. Apa ini Bu? Ini adalah kata warna biru. Ya, semua itu. Biru 1, 2, 3. Tetapi disusunnya beda. Apa? Disusun seperti kamus. Seperti kamus. Cukup melihat huruf depannya saja. Gitu, huruf depannya dan huruf keduanya saja. Kan ada huruf apa? Segi 4 A, depannya A. Ba, ta. Berarti depannya alif, depannya ba, depannya ta. Itu paling gampang. Contohnya, saya panggil. Ibu Rizanda. Ada Ibu Rizanda? Sampaikan. Ya ada Pak Ustadz. Contoh kata apa? Hudan lil muttaqin. Kata hudan. Apa depannya Bu? Hudan itu apa depannya? Huruf apa? Ha. Sekarang cari segi 4 H. Ayo. Kan abatasa. Ha. Ketemu? Udah. Oh, ada. Udah hebat. Dapat. Ya. Ada kan? Oke, sekarang kan dia kan hudan, berarti kan hadal, ha ha ba ha sampai ketemu ha hudan. Ketemu itu? Tuh kan, ada kan? Halaman 92. Tuh ada segi 4 H kan? Nah, nanti apa? Ha a, ha ba, ha ta, ha sa sampai hada kan hudan. Tuh. Ketemu artinya. Apa arti di sana itu? Hidayah.
Kan sama kan? Hidayah. Jadi sama dengan yang tadi sebelumnya itu. Gitu. Itu ada angkanya. 85 kali berulang dalam Al-Quran. Garis miring 22. Dan pertama kali ditemukan dalam surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang kedua. Itu maksudnya itu angka. Oke. Bisa dipahami caranya nih? Ulang Pak Ustaz, maaf ulang gimana tadi? Jadi gini Bu. Ini kata warna biru ya. Ada 2 kali dibuat. 2 kali dibuat ya. Yang pertama dibuat berdasarkan seringnya muncul, sering dibaca dan punya asal bahasa Indonesia. Gimana itu? Dari halaman 20 sampai halaman 33. Oke? Nah, cuma kalau orang baru belajar, Bu, dia belum punya skill itu menebak asal, belum bisa itu. Makanya kita bantu apa? Menyiapkan halaman 56. Iya. Halaman 56 ini. Iya. Ini sama semuanya, tapi cara nyusunnya beda. Ini disusun seperti kamus. A, ba, ta, sa, jim, ha, kho. Iya. Nyusunnya. Jadi misalnya nih, mau cari kata apa? Hudan lil muttaqin. Hudan kan? Iya. Tinggal lihat apa huruf depannya? A. H. Itu ada segi 4 A, ba, ta, sa. Cari segi 4 H. Ini ketemu. Iya. Halaman 92. Oke. Ya. Udah sekarang berurutan. H, A, H, ba. Sampai ketemu hada. Kan hudan. Itu artinya. Apa artinya itu? Hudan? Hidayah. Gitu caranya. Jadi kalau Anda Bu, nanti pakainya dulu. Pakainya ini nih. Yang mana yang halaman 54 dulu yang dipakai. Ya. Belum. Gitu caranya. Oke? Terima kasih. Jelas ya Bu ya? Memang nanti ke depan Bu, akan sering kita latihan lagi memperdalam ini. Tapi sekali sampaikan, untuk pemula pakai ini nih. Pakai tabel kata biru untuk mencari arti kata warna biru. Ya. Oke. Cukup ya? Faham Al-Quran? Mudah. Insya Allah. Oke. Ibu, perhatikan nih. Memang ini agak sedikit detail. Saya anjurkan sesudah ini nanti, saya akan kirim video ya, video rekaman ini. Mohon diulang, dengarkan baik-baik. Penjelasan rinci tentang kata warna biru ini. Dengarkan sekali lagi. Dan ikuti arahan di video ini. Biar semakin mapan. Kenapa? Karena ini sangat penting. Akan muncul setiap baris Al-Quran. Baris. Dan untuk ke depan kita akan matangkan lagi bagaimana cara menguasai dengan cepat kata-kata warna biru ini. Ya. Oke Bu ya. Cukup ya, saya enggak ya? Cukup ya? Oke. Tanya. Iya silakan Ibu. Sebaiknya kita dalam sehari itu melatih menerjemah atau belajar ini untuk kertas ajaib itu? Dua-duanya Ibu. Sambil mengulang kertas ajaib, ya. Tetap mengerjakan juga menerjemahkannya. Nah gitu. Nah, kita Bu sudah atur Bu. Itu rata-rata setengah halaman setiap pekannya bagi pemula itu. Tugasnya itu. Jadi sambil menghafal kertas ajaib, oke, dan tugas yang lainnya praktik langsung menerjemahkannya. Itu modelnya, ya. Oke ya, cukup ya. Yang terakhir Ibu, yang kita berikan warna apa Bu? Yang satu, warna hitam. Warna hitamnya Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad. Oke. Apa itu warna hitam? Itu adalah kata Al-Quran yang sama sekali tidak digunakan dalam bahasa Indonesia. Jarang dipakai. Ditambah lagi dia itu jarang muncul dalam Al-Quran. Nah, jadi ini lawannya. Kata warna hijau, merah, dan biru. Itu ya, lawannya Bu, kebalikannya tuh. Ya. Jelas Bu ya? Jadi yang warna hitam itu apa Bu? Kata yang sama sekali tidak punya asal bahasa Indonesia, nggak terpakai dalam bahasa Indonesia. Dan dia itu jarang muncul. Ini asli bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Dan dia itu jarang muncul dalam Al-Quran. Gitu, jarang muncul dalam Al-Quran. Oke. Coba buka Al-Qurannya Bu. Tapi ternyata jumlahnya nggak banyak. Kan nggak banyak. Tuh lihat. Ya. Satu halaman ini hanya ada kata roiba saja yang warnanya hitam. Kan hanya kita belum kerjakan roiba ini. Ini nggak ada bahasa Indonesia nih. Roiba ini nggak ada. Oke Bu.
Tapi Anda pun harus tahu artinya biar sempurna. Biar sempurna gitu. Ini Bu, ini kata biasanya kalau orang Bu nggak pernah belajar formal bahasa Arab, dia nggak tahu karena bukan bahasa Indonesia. Gitu. Tapi Anda harus tahu artinya. Nah, khusus kata yang diberikan warna hitam ini, oke. Kalau Anda nggak tahu artinya, oke, maka jangan buru-buru mencari arti di mana di Quran terjemahan atau yang berkata itu, jangan. Tapi yang paling bagus adalah Anda mencarinya dalam kamus Al-Quran sekejap. Gitu. Ah, ini kamus hanya khusus untuk kata-kata warna hitam saja dalam Al-Quran sekejap. Gitu ya. Karena warna hijau nggak butuh kamus. Warna merah ada kertas ajaib. Warna biru ada buku merah, ya kan? Nah, yang ini hanya untuk kata-kata yang kita berikan warna hitam saja. Itu ya. Oke. Namanya Ibu, itu kan namanya kamus Bu. Berarti kamus Bu, itu nggak perlu dihafal itu kamus. Nggak perlu dihafal seperti Muhammad Sejaib. Kapan dipakai? Kalau ada kata yang Anda nggak tahu artinya, baru dicari. Kan gitu. Ya, nah, sekarang kita akan latihan ya. Bagaimana menggunakan kamus ini secara detail. Tapi ini insya Allah mudah. Kenapa? Karena Anda nggak perlu mencari asal kata. Ya, contoh nih, kalau bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia misalnya. Mau cari arti kata bahasa Indonesia di kamus bahasa Indonesia. Misalnya nih, kata menikam. Nah, apa asalnya itu? Tikam. Tikam. Nggak ada huruf T, Ibu. Mana huruf T-nya? Mana? Ada nggak? Nggak ada. Tadi ada ilmunya itu kan? Ada ilmunya. Carinya di T kan? Ya. Mas Usa. Mencari kata dimakan. Apa asalnya? Makan. Makan. Kenapa bukan akan? Itu kan mikir lagi tuh. Masih perlu mikir-mikir lagi. Kenapa bukan makan? Bukan akan. Kenapa bukan akan? Kan gitu kan? Masih panjang. Itu agak repot Ibu, orang baru belajar itu. Ini kamus Ibu tidak seperti begitu. Disusun langsung seperti tulisannya. Jadi kalau mau makan carinya di M. Kalau dibunuh carinya di D. Kayak kira begitu. Tapi dengan huruf Arab. Nah, sekarang kita latihan ya. Ayo. Sekarang kita ke depan. Saya pelan-pelan ya menyampaikan ini. Mohon diikuti. Ya. Sudah ya? Oke. Sekarang semua siapkan kamusnya. Kamus apa, Ustaz? Ya warna hitam. Kan saya sudah bilang tadi warna hitam. Ya kan Bu? Kamus warna hitam. Ya kan? Mantap Ibu Rahmi. Oke, siapkan ya. Oke ya. Siap ya sudah semuanya? Oke. Perhatikan saya pelan-pelan ya. Saya akan panggil satu orang untuk mendampingi saya. Coba. Saya panggil di sini ada Bang Yasir. Bang Abdan di Manokwari. Masya Allah, anak muda ini mau belajar ini. Ini mahasiswa nih. Di Universitas Papua. Ada Bang Abdan? Ustaz. Suaranya Bang? Halo Ustaz. Oke, gitu ya. Agak jelas. Oke. Sekarang kita latihan ya. Ikuti Bang Abdan ya. Ikuti. Mencari kata di kamus ini itu selalu melewati 3 tahapan. Oke. Yang pertama, lihat huruf paling depan. Apa itu depannya? Ro kan? Buka kamusnya. Ada daftar isi paling depan itu. Ayo buka. Daftar isi ada? Ada Ustaz. Halaman 5. Oke, ada kan daftar isi tuh, Bu? Abata sajim hakho ada ro. Halaman 36. Halaman 36. Sekarang buka halaman 36. Semua ikuti ya. Nih. Bukan? Ada segi 4 ro. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Oke. Sudah ya? Ini yang pertama. Huruf paling depan. Sekarang yang kedua. Ini agak unik ini. Bang Abdan. Ya Ustaz. Roiba. Lihat huruf paling akhir. Apa akhirnya? Ba. Anda lihat. Itu ada lingkaran itu. Lingkaran alif, lingkaran ba. Lingkaran ini
menunjukkan huruf paling belakang. Tuh. Karena roiba itu belakangnya adalah ba, maka Anda cari lingkaran ba. Ada lingkaran ba itu? Ada, Ustaz. Nah, tuh kan. Tuh lihat. Semuanya berakhiran ba kan? Berakhiran ba semuanya itu hurufnya. Nah, ini agak unik ini. Ini beda sendiri nih. Ya. Roiba. Keraguan. Ya kan? Sebentar, sabar. Saya nanya Abdan, yang lain mohon diam. Ya, pelan-pelan. Jangan masukkan suara di sini biar bisa fokus. Sudah ya, sudah 2 ya. Sekarang di sini Pak, di lingkaran ba ini, yang ketiga, roiba, lihat huruf yang kedua dari depan. Apa itu? Ya. Ya. Ya, nanti di lingkaran ba itu disusun berurutan. Huruf keduanya itu roa, roba, rota sampai ketemu roya, roiba. Nah, cari. Ada nggak itu? Ada, Ustaz. Tuh. Halaman 36. Paling bawah itu. Sebelum huruf ta. Kecelakaan. Ketemu artinya itu kan? Ketemu artinya. Kecelakaan. Apa artinya itu, Bang? Keraguan. Kecelakaan. Betul. Ada 2 artinya. Yaitu keraguan atau kecelakaan. Itu ada angkanya kan? 18 garis miring 22 artinya. Kata roiba ini hanya berulang. Sebanyak 18 kali dalam 30 juz. Sedikit. Sedikit itu jumlahnya. Garis miring 22. Dan pertama kali ditemukan dalam surat yang kedua Al-Baqarah ayat yang kedua. Itu arti daripada angka-angka tersebut. Jelas ini? Jelas, Ustaz. Oke. Sampai di sini bisa dipahami urutannya? Jadi ada 3 kan urutannya itu? Roiba. Huruf paling depannya ro, daftar isi. Yang kedua, paling belakangnya ba, ada lingkarannya itu dicari. Ya ketemu, lihat huruf yang keduanya. Udah berurutan ro, a, roba sampai ketemu roya. Udah ketemu artinya. Semua begitu. Jelas sampai sini? Jelas. Oke ya. Nah, sekarang Bapak Ibu perhatikan. Ternyata roiba ini kan punya 2 arti yang sangat jauh artinya itu. Keraguan, kecelakaan. Pertanyaan sekarang, mana arti yang cocok untuk Al-Baqarah? Ya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak ada kecelakaan di dalamnya. Keraguan. Nah, sekarang begini, Bu. Ada caranya kalau mau menebak. Apa itu? Ini nih. Ini cara ini. Bapak, kami jelaskan di sini nih. Di buku warna biru. Sekarang semua buka ini. Semua buka buku warna merahnya. Lihat halaman 101. Sudah ada perincian ya. Bagaimana kalau ada kata yang punya banyak arti itu? Punya banyak arti. Bagaimana memilih arti yang tepat? Nah, ini kita ajarkan caranya di sini. Oke. Tuh. Coba semua lihat, semua buka bukunya dulu warna merah. Sudah ketemu semuanya? Sudah. Nih ya. Lihat ya seperti slide ini. Bagaimana menentukan arti yang tepat ketika sebuah kata itu memiliki berapa makna? Seperti arti kata apa nih? Kata roiba ini yang punya 2 arti. Ya. Ini diikuti ya. Ini Pak. Apa yang pertama? Ada 5 tahapannya. Pertama adalah cari artinya di kamus. Udah ketemu kan? Keraguan, kecelakaan. Yang kedua diapain, Bau? Anda uji satu persatu artinya. Uji. Dan rasakan mana yang cocok. Contoh yang pertama, kecelakaan. Tidak ada kecelakaan. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada kecelakaan di dalamnya. Nggak cocok ini kan? Coba yang kedua. Keraguan. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah bagi orang yang bertakwa. Mana yang cocok? Keraguan. Setelah kita uji, yang enak adalah keraguan. Oke kan Bu? Cuma kan baru tes Bu, mungkin salah. Kita nggak tahu, baru tes. Yang ketiga, untuk pastikan pilihan kita benar, maka apa? Nih, Anda bandingkan dengan kunci jawabannya. Apa itu? Lihat terjemah resmi kementerian. Coba lihat. Terjemah resmi kementerian. Terjemah biasa. Ini Al-Quran biasa. Terjemahan itu kan resmi itu, kementerian. Apa artinya? Tertulis di situ.
kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan. Jadi ternyata pilihan Anda itu ketika latihan sama dengan pilihannya para ulama yang telah menyusun terjemahan resmi ini. Wah, aneh benar nih ternyata. Kan gitu kan? Aneh benar. Maka apa yang keempat? Anda pindahkan dan tuliskan kata roiba di mana? Di bawah Al-Quran sekejap. Gitu. Baru tuliskan di sini, di bawah Al-Qurannya. Ayo sekarang tuliskan. Ayo. Sekarang semua tuliskan artinya itu di bawah kata roiba. Gitu. Sudah, Bu? Sudah? Oke. Udah, yang kelima. Anda tinggal mengulang-ulang artinya ini. Roiba keraguan, roiba keraguan. Kenapa? Karena nanti akan muncul itu. Akan berulang lama sekali dalam 30 juz. Nah, gitu. Begitu caranya ya. Kalau sekiranya apa? Kalau sekiranya dia punya beberapa arti. Oke. Bisa difahami, Bu? Caranya? Tahapannya itu? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Oke. Jelas ya? Berarti kan dapat ya? Sekarang kita latihan. Kita latihan kata yang kedua. Ya. Apa itu? Nih, kata yukhadi'una. Lihat ayat yang ke-9 Al-Baqarah. Pelan-pelan ya. Nah, sekarang saya panggil. Saya panggil lagi yang lain. Coba. Saya panggil di sini ada Bang Sandi. Ada Bang Sandi? Hadir, Ustaz. Oke, Bang Sandi ya. Bang Sandi Cimahe. Oke, Bang Sandi. Latihan mencari kata yukhadi'una. Oke, pertama apa? Lihat huruf depannya. Apa depannya? Depannya ya. Lihat daftar isi. Halaman 75. 75. Oke, pelan-pelan. Semua buka halaman 75. Ayo buka pelan-pelan ya. Tujuh lima. Udah ketemu? Tuh kan ada segi 4 ya. Sudah kan? Sekarang yang kedua. Huruf paling belakangnya apa? Huruf belakangnya nun. Nun. Cari lingkaran nun. Kan abatasa. Nih. Ketemu. Halaman 81. 81. Tuh kan ada kan? Ada kan? Ya. Ketemu lingkaran nun? Ya. Mohon ditahan semuanya. Ada info baru dari saya. Info sangat penting. Perhatikan ke depan, ke slide, ke video saya. Apa itu? Perhatikan nih. Itu dalam Al-Quran ternyata sangat banyak kata ya yang berawalan ya dan berakhiran 2 huruf sekaligus waw nun. Ya. Nun, waw nun. Karena saking banyaknya, maka di kamus ini setelah lingkaran nun 1 huruf ada lingkaran 2 huruf waw nun. Lihat, ada nggak itu? Alif nun, waw nun, sampingnya itu. Oh, ada. Sama kan? Itu ada juga. Waw nun. Kan? Jadi kalau dia berakhir waw nun, carinya bukan di nun ya, tapi di waw nun. Kenapa? Saking banyaknya kata yang berakhir waw nun. Banyak banget tuh. Banyak banget. Maka kita buatkan khusus lingkaran waw nun. Alif nun, waw nun, 2 itu yang paling banyak. Kita buat sendiri khusus. Sekarang temukan yang berikutnya. Yukhadi'un. Lihat huruf yang keduanya apa yukhadi'un? Kho. Dicari. Ya a ya ba berurutan. Ya a ya ba ya ta sampai ketemu. Ada menipu. Halaman 82, ya kan? Menipu. Bagian tengah. Bagian tengah-tengah. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 10. Oke, baris yang ke-10 tengah. Ketemu kan? Menipu. Apa artinya itu, Bang? Menipu. Dalam kurung? M. Berarti? Mereka menipu. Mantap. Mereka menipu. Itu artinya. Berapa angkanya, Bang? 2. Berarti hanya 2 kali. Hanya 2 kali muncul Al-Quran. Garis miring? 2 ayat 9. Ditemukan pertama kali di surat Al-Baqarah ayat yang ke-9. Benar kan?
Ah, itu dia. Afwan dulu, Ustaz, Afwan. Kelihatan saya ada sedikit ini masalah di Al-Quran. Misalnya 82 nih. Maaf ya Ustaz, saya ini kok di situ. Ini banyak tadi yang saya lewat mana-mana, tapi saya lihat hurufnya apakah salah, apa penyusunannya ada yang ini dengan Quran saya. Sini kok 82 tadi kan? Apanya? Apa namanya huruf-hurufnya itu loh. Misalnya kotak goengfa, misalnya Oh nih. iya Bu. Oke. Intinya Ibu ikuti halaman ini Bu. Karena ini slide-nya, ini buku lama. Gitu. Jadi agak sedikit berbeda. Tapi lihat halamannya ini, sama halamannya nih. Ya. Halamannya beda loh Ustaz. 82 di sini kok. Ya, di sini 81 Genfa. Apa ada kesalahan sampai make me confused Pak ya? Gini Bu. Ibu ikuti aja nih, ikuti apa halaman yang saya sebutkan di slide ini. Ini sama kok dengan bukunya Ibu tuh, sama halamannya itu. Coba lihat. Satu ya. Ya, ini kan sekarang ini sudah yukhadi'un ini. Ya, yukhadi'unnya. Maaf Pak, saya coba dulu ya. Di situ berarti 8 ini yang apa nih? 81, 82 Pak ya? Oh ya. Hurufnya 82, kata yukhadi'un ketemu itu di situ artinya. Ada? 82 bagian tengah baris yang ke-10. Koanya, tapi kan kotaknya dulu Stas nih. Basaga ini koh. Di sini kotaknya koh. Oke, ya. Pelan-pelan. Kita ulangi yang pertama. Ya Pak. Maaf Ibu, bukunya yang hitam Ibu, bukan yang merah. Ayo, mana bukunya Ibu tuh? Buku apa dipakai tuh? Ini kan buku hitam. Kamus hitam dipakai Ibu? Kamus. Di kamus. Ini buku kita bukunya buku apa Bu? Buku kamus. Ini kamus ini. Bukan buku biru ya, bukan buku merah pakainya ini kan kamus lah pakai sekarang ini. Kamus. Iya. Yukhadi'una. Kayak semua nggak ada masalah ya? Semua sama kan bukunya? Sama. Oke, udah. Bukannya buku hitam tadi itu lari ke buku biru. Makanya Bu, fokus kan bilangin belajar fokus. 8. Mantap Bu, apa? Udah ketemu ya? Oke. Sekarang pindahkan dan tuliskan artinya di bawah kata yukhadi'un. Sudah. Mereka menipu. Kira-kira begitu nanti latihannya. Oke Bu ya? 28. Gitu. Nanti gini Bu, ke depan kalau Anda nggak tahu arti warna merah, warna biru, hitam ini Bu, ini wajar. Jangankan Anda, orang sekolah formal pun nggak semua tahu warna hitam ini. Karena ini kata yang jarang dipakai di pembicaraan dan juga jarang di Al-Quran. Ini contohnya kan cuma 2 kali munculnya itu. Oke, tapi ini nggak banyak. Ustaz bisa tanya Ustaz? Ya silakan. Itu singkatan-singkatan bahasa Indonesia adakah? Ada satu tempatnya itu kita tahu apa itu M, apa itu MP. Di halaman 20 buku merah. Halaman 20 buku merah. Halaman 20 buku merah. Ada kan? Hari ke merah. Semuanya ada. Jadi ya mereka kakak. Pak Ustadz, tanya Pak Ustadz. Ya. Kalau di kamus hitam nih tulisan menipunya Yahdaun ya? Ada dua beda Bu, ada Yahdaun sendiri, ada Yukhadi'un sendiri, beda tulisannya, tapi artinya sama, cuma beda tulisannya. Masing-masing ya masing dihitung sendiri. Beda kan? Yahdaun, Yukhadi'un itu beda, artinya sama, cuma beda tulisan berarti beda kata itu dianggap beda kata. Kalau yang di kamus hitam yang kok Yukhadi'un saya nggak ketemunya Yahdaun ya. Coba Bu, itu lihat Bu baik-baik, ada itu. Coba Pak Ustadz buka ini. Baris 10. Baris ke-10. Ada Yahdaun, ada Yukhadi'un. Baris ke Ibu kotak tengah. Kotak yang tengah dari bawah. Dekatan. Oh iya udah ketemu udah. Terima kasih. Berdekatan kan? Sudah, apakah bisa difahami bagaimana menggunakan kamus ini Bapak Ibu sekalian? Insya Allah bisa. Oke. Harus pelan-pelan ya. Alhamdulillah, excellent. Luar biasa, Ustaz. Alhamdulillah. Pelan-pelan Ibu ya. Ingat Bapak kan baru pertemuan kedua ya, pelan-pelan ya. Nanti ke depan akan muncul lagi. Pelan-pelan. Oke. Ini kelasnya kelas eyang-eyang masalahnya nih.
Ya. Asik. Oke ya, cukup ya. Jadi Bapak Ibu, berarti dengan izin Allah semua kata telah kita terjemahkan, ya kan? Hijau, merah, biru, hitam. Sekarang tibalah saatnya menyusun maknanya per ayat. Per ayat. Nah, sekarang kita mulai nih, kita gabung ini. Nah, kayak gini kan? Nanti kan hasilnya begini nih, hasil buku Anda. Masih ramai dengan tulisan. Nggak apa, begini dulu nih. Nah, sekarang saya panggil ya. Saya panggil untuk latihan menerjemahkan per ayat. Oke. Saya panggil di sini. Siapa nih yang ada? Oke. Saya panggil Bang Marzuki dulu. Ada Bang Marzuki? Ada Ustadz. Oke, Bang Marzuki ya. Ya. Saya akan bacakan ayat-ayatnya, Pak. Langsung terjemahkan ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain diam ya. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Yang lain diam dong. Ikuti dari hati ya. Zalika. Itu. Alkitabu. Kitab. Kita digabung. Zalikal kitabu. Kitab itu. Dibalik ya. Kita tambahkan Al-Quran. Kitab Al-Quran itu. Gitu. Zalika kan itu. Kitab Al-Quran. Digabung. Dibalik terjemahnya itu menjadi kitab Al-Quran itu. Seperti bahasa Inggris. That book. Buku itu. Sama-sama. Kayak bahasa Arab begitu. Ya. Kemudian. La roiba. Tidak ada keraguan. Fihi. Di dalam. Fihi. Di dalamnya. Di dalamnya kan fi, di dalam hi itu kan dianya. Digabung. Dalamnya. La roiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan. Hidayah. Tambahkan kata sebagai. Sebagai hidayah. Hidayah. Lil muttaqin. Bagi orang-orang yang bertakwa. Hudan lil muttaqin. Sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Begitu kan? Sekarang ulangi lagi. Ayo, Marzuki. Jawab ya. Zalikal kitabu. Itu kitab Al-Quran. Loh, kok begitu? Kitab Al-Quran itu. Kitab Al-Quran itu. Ulangi. Zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itu. La roiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi. Zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itu. Hafalin. Zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itu. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Bu, nanti ke depan apa? Ini Anda tutup nanti. Tutup. Oke, tutup itu terjemahannya. Lalu latihan mengucapkannya. Ayo sekarang, Marzuki. Jawab artinya. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu. Kitab Al-Quran itu. La raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin. Sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Bu, lihat nih Bu. Apa nih? Orang baca Quran tidak ada terjemahannya. Kenapa? Sudah pindah ke kepalanya. Ya, kenapa? Karena kita pindahkan. Kita pindahkan itu. Nanti ke depan kalau kita sering ngaji, apa? Oh, udah tahu itu. Okay. Ini baru pertemuan kedua kalau kita belajar, loh. Baru pertemuan kedua. Kalau sering dilatih, Masya Allah luar biasa yang kita ketahui. Jelas ya? Sekarang ayat yang ketiga. Saya panggil. Siapa yang mau nih? Ayat yang ketiga. Mau Pak Ustadz. Saya Pak. Siapa? Saya Ica Rizanda Pak. Ibu siapa? Ica Rizanda. Oke, Ibu Rizanda. Ibu Rizanda Padang ya. Oke, pelan-pelan ya. Semua ikuti ya, tapi semua di hati. Ibu Rizanda dengan lisannya. Oke, kita mulai. Allazina. Orang-orang yang. Bentar, ya. Pertama baca dulu ya. Pertama baca dulu artinya yang ada tulisannya. Oke. Allazina. Orang-orang yang.
Yu'minuna. Mereka beriman. Oke. Bil ghaibi. Kepada hal gaib. Nah, ini bi-nya bi kan bi dengan. Di sini bagusnya bi dengan kepada. Bil ghaibi kepada yang gaib. Kepada yang gaib. Kepada yang gaib. Gabung Ibu. Yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada hal gaib. Kepada yang gaib langsung begitu. Mereka beriman kepada yang gaib. Ulangi. Yu'minuna bil ghaibi. Dan mereka mendirikan. Ibu, apa saya tanya? Yu'minuna bil ghaibi. Diulang, fokus. Oh, yuk. Kamu mesti mengulang. Yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada hal gaib. Kepada yang gaib, langsung begitu aja. Nggak usah pakai mereka hal. Beriman kepada hal yang gaib. Nggak usah pakai hal, langsung kepada yang gaib. Mereka beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna sholata. Dan mereka mendirikan sholat. Ulangi. Wa yuqimuna sholata. Dan mereka mendirikan sholat. Terus wa mimma. Dan dari sebagian apa yang. Betul kan? Wa dan. Minnya kan dua artinya bisa min dari sebagian. Di sini dari sebagian. Ma apa yang digabung. Dan dari sebagian apa yang. Ulangi. Wa mimma. Dan dari sebagian apa yang. Rozaqonahum. Kami telah rezekikan kepadanya. Hum. Mereka. Iya, mereka. Ulangi. Rozaqonahum. Kami telah rezekikan kepadanya. Konya. Hum. Mereka. Ulangi lagi. Mereka. Rozaqonahum. Kami telah rezekikan kepada mereka. Yunfikun. Mereka infakkan. Ulangi lagi. Yang pertama. Ya. Oke. Allazina. Orang-orang yang. Yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada yang gaib. Hafalin. Allazina. Orang-orang yang. Yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna sholata. Dan mereka mendirikan sholat. Wa mimma. Dan dari sebagian apa yang. Rozaqonahum. Kami telah rezekikan mereka. Kepada mereka. Kami telah rezekikan kepada mereka. Ulangi. Rozaqonahum. Kami telah rezekikan kepada mereka. Yunfikun. Mereka infakkan. Ulangi. Sekarang latihan dengan cara ditutup. Oke. Sekarang mulai. Siap ya? Bismillah. Ibu Risanda. Allazina. Orang-orang yang. Yu'minuna bil ghaibi. Apa? Berarti masih mereka beriman kepada yang gaib. Ulangi. Yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna sholata. Dan mereka mendirikan sholat. Wa mimma. Dan dari sebagian apa yang. Rozaqonahum. Apa ini? Mereka kami telah rezekikan kepada mereka. Yunfikun. Mereka infakkan. Oke. Ini sebenarnya tinggal diulang-ulang aja ya. Tinggal ulang saja. Pak Junaid coba. Pak Junaid mana? Ya, siap Ustaz. Oke, coba. Langsung ya. Nah, ini dulu dibaca dulu. Sekarang Pak Junaid dibaca dulu ayat yang ketiga. Oke. Ya. Allazina. Allazina orang-orang yang. Langsung diterjemahkan, jangan mengulang. Allazina. Orang-orang yang.
yu'minuna bil ghaibi Mereka beriman kepada yang gaib. wa yuqimuna sholata Dan mereka mendirikan salat. wa mimma. Dan dari apa-apa. Dari sebagian apa-apa. Salah. Wa mimma dengan apa-apa yang. Dari sebagian Dari apa yang? sebagian apa yang? Ya, dari sebagian apa yang. Oke, ini ada tulisannya Pak. Apa Junaid? Ada tulisannya di slide. Wa mimma. Dan dengan apa sebagian. Dari apa yang? Rapikan Pak, rapikan terjemahnya. Wa mimma. Dan dengan apa-apa sebagian. Dan dari sebagian apa yang. Dan dari sebagian apa yang. Oke ya. Perhatikan Pak kan. Wa dan min dari sebagian apa yang digabung. Dan dari sebagian apa yang. Oke sekali lagi. Wa mimma. Dan dari sebagian. Apa yang? Dari apa yang. Ini Pak. Itu tulisannya Pak. Jangan semua di slide. Hah? Ini ada tertulis, Ustaz. Terus kelihatan di sini. Nggak usah dihafal. Saya nggak suruh hafal, saya suruh baca. Oh iya. Baca saja. Baca, kan? Makanya Pak gini. Jadi awalnya Anda baca dulu Pak. Baca dulu ulang-ulang. Ya. Sudah oke baru dihafal. Sekarang baca dulu. Oke sekali lagi. Wa mimma. Dan dari sebagian. Dari sebagian apa yang. Oke. Rozaqnahum. Kami telah rezekikan kepada mereka. Yufikun. Mereka infakkan. Nah, Anda tinggal ulang-ulangi Pak, dibaca. Baru latihan dengan cara ditutup. Nah gitu. Nanti begitu di rumah. Oke, coba sekarang. Ayo Pak Junaid. Allazina. Orang-orang yang. Yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada yang gaib. Wa yuqimuna sholata. Dan mereka mendirikan salat. Nah, perhatikan. Wa mimma. Dan dari sebagian. Kurang. Dan dari sebagian yang. Kurang. Ini apa tuh? Coba dibaca. Ya. Dan dari sebagian apa yang. Oke. Sekarang ulangi. Wa mimma. Dan dari sebagian apa yang. Rozaqnahum. Kami telah rezekikan kepada mereka. Yufikun. Mereka infakkan. Begitu. Oke. Papa, ini kan kita baru sebentar. Ini mau diulang-ulang di rumah nih. Ulang-ulang di rumah. Jelas ya? Bapak Ibu, jadi begini. Tugas Anda untuk minggu depan. Oke. Apa tugasnya itu? Yaitu Anda ya menyetor. Apa itu? Terjemahan apa Bu? Surat Al-Baqarah dari ayat 1 sampai ayat yang kelima. Ya di store ya. Kan diterjemahkan, di store. 2, pertama Pak, foto dulu. Anda kerjakan di foto, oke. Baru dikirim di grup. 1. Yang kedua, kirim rekaman suara. Anda menerjemahkan. Apa? Awalnya lihat ini nih. Lalu ini nih. Jadi itu dibacanya apa? Arabnya dilihat Al-Qur'annya. Oke, kayak gini. Tetapi terjemahannya apa? Dengan hafalan. Ya, nggak boleh dibaca terjemahannya, nggak boleh ini. Baca dari sinian. Makanya hafalkan dulu sini, baru merekam, baru dikirim. Di mana? Pertama di ruang grup WhatsApp kita. Dan nanti minggu depan di ruang Zoom saya akan pilih berapa peserta untuk setoran langsung. Ya, setoran. Foto yang langsung. mana? Apa? Yang di foto yang ini ya? Ini nih. Jadi gini Bu, gini. Kan diterjemahkan kan kayak gini nih. Ya. Ini foto punya Ibu. Oke. Tapi hanya kata Ibu nggak tahu aja. Kalau warna hijau nggak usah. Warna merah kalau sudah tahu nggak usah dituliskan, ya kan? Gitu. Di foto, oke, dikirim ke grup. Ya, ke grup. Yang ikhwat ke grup besar, yang akhwat ke grup akhwat sendirian. Dipisahkan kan? Lalu yang kedua adalah rekaman suara bagi perempuan boleh. Laki-laki video juga. Yang laki video ya. Di mana grupnya? Di grupnya. Oke, saya akan contohkan ya. Contohkan caranya. Nah ini tugasnya. Oke. Ini tugas ini. Oke, sekalian. Nah, sekarang saya akan contohkan ya.
contohkan bagaimana caranya menghafalnya. Membacanya. Siap ya? Oke, perhatikan nih. Saya akan contohkan caranya memotong-motong ya. Jadi nggak mesti berkata, bisa perpotongan ayat. Oke ya? Saya contohkan ya. Saya cuma contohkan Pak 3 ayat saja. Nanti sisanya Anda kerjakan sendiri, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Alif lam mim. Zalikal kitabu, kitab Al-Quran itu, la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina, orang-orang yang yu'minuna bil ghaibi, mereka beriman kepada yang ghaib. Wa yuqimunas salata, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma, dan dari sebagian apa yang razaqnahum, kami telah rezekikan kepada mereka. Yunfiqun, mereka infakkan. Wallazina titik-titik yu'minuna bima titik-titik unzila ilaika titik-titik wa ma unzila titik-titik min qablika titik-titik wabil akhirati titik-titik hum yuqinun titik-titik ulaika titik-titik ala hudam min rabbihim titik-titik wa ulaika titik-titik humul muflihun titik-titik. Jelas Pak? Oke, jadi apa? Arabnya dibaca dengan tajwid yang benar dan suara yang bagus. Nanti artinya dibuat berirama seperti begitu. Kenapa biar nggak berubah itu iramanya? Karena nggak susah kalau kita itu Al-Quran pakai irama, artinya berubah iramanya. Jadi dibaca dan selalu aja, ya kalau bisa. Seperti itu caranya mentasbih. Oke? Semoga bisa difahami apa penjelasan saya ini. Alhamdulillah, rampunglah materi kita untuk hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustaz nanya Ustaz. Ustaz, saya mau tanya sebentar. Saya belum dapat bukunya, jadi gimana nih? Baru daftar kemarin. Akan dikirimkan insya Allah. Oh ya. Kalau sudah daftar Bu, insya Allah hari ini akan dikirimkan. Ya, yang sudah saya daftar dan saya sudah bayar juga. Jadi tinggal nunggu bukunya ya Pak Ustaz. Insya Allah Bu, hari ini. Yang baru daftar kemarin atau 2 hari lalu, baru hari ini kirim. Ya insya Allah. Oke, baik. Ustaz, ini bentuk permohonan Ustaz. Ini yang diajarkan misalnya per hari ini biar bisa lebih dipahami lagi, diulangi lagi di rumah, minta tolong di share ya Ustaz di grup ya Ustaz. Jadi gini Bu, ini videonya akan dikirimkan kepada Anda semuanya di grup ini. Kita akan simpan di YouTube, oke? Dan akan dikirimkan per pertemuan 1, 2, 3 dan 4 begitu ya. Kalau mau beli Assalamualaikum. Al-Quran ini. Pelan-pelan ya Ibu Laura. Bagi mereka yang mau Al-Qurannya Ibu, nanti bisa ketemu dengan admin yang mau lengkap 30 juznya. Ya. Assalamualaikum. Ya, siapa? Pak siapa? Pak Suhaimi. Ya, Pak Suhaimi, silakan Pak Suhaimi. Ya, begini, saya itu punya buku ya 2. Satu kamus yang hitam, yang satu itu yang apa namanya itu metode paham Al-Quran sekejap. Ya. Saya terima dulu tanggal 11 September tahun 2018. Oh, berarti Pak Suhaimi ikut pertemuan yang 2 tahun lalu ya?
Ya. Masih pakai buku lama ya? Coba diangkat Pak bukunya, diangkat bukunya. Ini bukunya nih. Yang satu lagi, yang satu. Nah ya. Ada ini. Oh, berarti buku lama. Iya ya. Oke, buku lama. Jadi waktu Ustadz tadi jelaskan, ya. Waktu cari bukunya itu bingung saya karena nggak sesuai halamannya. Oke. Itu. Ya, Bapak Pak Suhemi. Termasuk mohon juga. Pak Suhemi. Ya. Nanti mohon Pak Suhemi japri ke saya, ya, japri ke saya. Sudah saya kirim. Oke, ya. WA-nya sudah saya kirim. Oke. Oh, sudah ya? Sudah. Oke, nanti insya Allah, Pak. Nanti kita akan kirimkan buku barunya insya Allah. Ya. Buku baru, Pak. Nanti akan dikirimkan buku barunya. Kertas biru juga saya nggak punya. Oke. Intinya akan dikirimkan buku yang baru ke Bapak nanti insya Allah. Ya. Kalau perlu ditambah uangnya, kasih tahu. Iya. Oke, Pak. Ya. Oke. Memang itu sebenarnya isinya sama, cuma ada beberapa perubahan kata sehingga memang perlu perbaikan. Iya. Nanti insya Allah Pak kita akan sampaikan sesudah ini insya Allah Ta'ala ya. Perlu keterangan edisi begitu. Ya, siap. Nah, gitu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Ini sebenarnya Pak, ini Pak sudah 2 tahun lalu perkenalannya, cuma baru sempat hadir kelasnya sekarang. Ya. Karena waktu saya mau ikut yang 20 kali itu, tempatnya jauh-jauh. Iya, dulu masih offline Pak ya, masih offline. Saya sudah sepuh. Oke. Nggak kuat. Siap, Pak. Jadi intinya ada bukunya Pak akan dikirim ke Bapak ya oleh admin insya Allah Ta'ala. Ya. Terima kasih. Oke, siap ya. Terakhir siapa lagi? Terima kasih. Ada lagi yang bertanya? Alhamdulillah jelas. Cukup ya. Oke. Demikian sekalian. Nah, jadi sekali lagi Bu. Saya ulangi ya. Tugas untuk minggu depan apa? Yang belum setoran kertas ajaib. Saya ulangi nih. Yang belum setoran kertas ajaib tetap melanjutkan listnya. Oke. Lalu list baru untuk setoran Abu, setoran Al-Baqarah 1 sampai 5. 2 ya. Di foto hasil terjemahannya. Kayak di foto terjemahannya. Jadi kira-kira seperti begini. Ini foto ya. Lalu kedua, dikirim video atau suara menerjemahkannya seperti tadi itu, lengkap, ya. Oke, laki-laki pakai video, perempuan boleh pilih video atau audio nggak apa. Di grup masing-masing ya, grupnya Iko, grupnya Akhwat, ya. Cukup ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim Bu, pas 2 jam kita belajar ini, masya Allah ya. Nah, demikian. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di grup kita. Semoga Allah membantu kita untuk bisa terus terampil. Amin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Bapak sekalian. Terima kasih Pak Ustadz. Izin keluar Pak Ustadz.